Setelah kita mempelajari berbagai macam uji hipotesis, dari uji hipotesis untuk satu sampel, untuk menghitung rata-rata, proporsi, atau juga varians, kita sudah mempelajari ketika kita berpindah kepada uji selisih dua rata-rata pada bab 91 menggunakan uji Z. Kita juga sudah memakai uji T dengan rumusnya. Lalu diingat di materi uji T untuk dua rata-rata dengan sampel bebas terdapat dua rumus formula atau dua kondisi, yaitu ketika variansnya diasumsikan tidak sama dan juga varians diasumsikan sama. Setelah itu, kita juga sudah mempelajari bagaimana menguji selisih di antara dua proporsi, kemudian juga uji hipotesis untuk selisih di antara dua varians. Masih ada satu lagi tentang uji selisih pada dua rata-rata dengan kriteria yang khusus, yaitu jika sampelnya itu dependent. Dependent artinya mereka tidak bebas atau saling terikat. Artinya kita tidak bisa melepaskan mereka berpisah begitu. Jadi di awal dan di akhir mereka itu berpasangan dengan kata yang lebih sederhana. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita mau mengukur motivasi dari siswa ketika siswa itu mau mulai pembelajaran, dan ketika kita menerapkan suatu perlakuan, kita mengukur lagi motivasi siswa di akhir pembelajaran. Maka kita akan menghitung dua nilai di sini, yaitu nilai di awal untuk siswa dan nilai yang di akhir. Ketika kita membandingkan nilai di awal untuk motivasi dan di akhir, itu kita sementara membandingkan sampel yang tidak bebas. Nah, ketika kita mau menghitung rata-ratanya, kita melakukan uji hipotesis. Jadi saat ini kita mempelajari membandingkan selisih dua rata-rata, mengujinya pada sampel yang terikat atau tidak bebas. Pada buku ini diberi contoh bagaimana seorang ahli medis ini mau menyelidiki tentang pengaruh terhadap obat-obatan kepada penggunanya diukur pada waktu obat itu bereaksi. Jadi dia menguji pengaruh obat ini, dia harus mengambil nilai awal yaitu pretest, dan kemudian dia mengambil juga nilai pada akhir yaitu post-test. Jadi ketika dia membandingkan dua nilai ini, maka orang yang pertama nilainya tidak boleh digabung dengan nilai orang yang lain pada akhir, sehingga terjadi pasangan. Orang pertama nilai awal dan akhir, orang kedua nilai awal dan akhir, dan selanjutnya sampelnya itu berelasi. Pada materi uji rata-rata dengan sampel yang terikat ini, kita juga bisa membandingkan tiga masalah, yaitu uji dua sisi, uji sisi kiri ataupun uji sisi kanan, dengan hipotesisnya masing-masing yang sudah kita pelajari, dengan asumsi awal bahwa selisihnya tidak ada perbedaan, tidak ada selisih rata-rata di awal dan di akhir atau pretest dan post-test. Atau bisa berbeda, yaitu kalau dia tidak sama dengan, berarti dua sisi bisa kurang dari, bisa lebih dari, atau cuma satu sisi kurang dari ataupun lebih besar. Simbol mu D di sini menandakan selisih rata-rata atau mu difference. Di dalam buku yang lain, uji T di antara dua rata-rata untuk sampel yang tidak bebas ini, sampel dependent, itu disebut dengan uji T berpasangan atau pair t-test. Pair t-test. Rumusnya sebagai berikut.
Kita menghitung t-test pada uji selisih dua rata-rata dengan sampel yang terikat atau dependent. Rumusnya adalah D bar dikurangi mu D dibagi dengan simpangan baku dari difference atau selisih dibagi akar N. Kalau kita melihat bentuk ini, kita teringat pada materi yang lalu, yaitu kita pernah menghitung rumus X kurang mu per sigma akar N. Itu adalah bentuk standar yang sudah diulang sebenarnya, dan ini dipakai kembali dengan bentuk yang lain. Jadi kita perlu menghitung D bar atau rata-rata dari selisih skor awal dan skor akhir pada setiap objek atau setiap sampel. Kemudian kita juga harus mengetahui mu difference. Menurut asumsi kita, karena asumsi awal kita tidak ada perbedaan, maka mu difference ini sering ditulis dengan nilainya 0. Kemudian kita menghitung sigma difference atau simpangan baku dari selisih, lalu dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Bagaimana kita menemukan D bar? D bar itu ditemukan dengan kita mengurangkan pasangan nilai X1 dikurangi X2 dan seterusnya. Jadi kita akan mendapatkan nilai awal dan nilai akhir untuk sampel yang pertama, lalu kita dapat untuk sampel yang kedua, kita dapat untuk sampel yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan nilai-nilai selisih itu, lalu kita bagi dengan jumlah individu atau jumlah sampel sehingga kita mendapatkan D bar. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus untuk uji T. Di sini juga kita membutuhkan menghitung simpangan atau standar deviasi dari difference, maka itu dihitung dengan menggunakan rumus simpangan baku yang sudah biasa. Ini adalah salah satu bentuk yang lain untuk menghitung rumus simpangan baku. Jadi N dikali sigma dari difference square. Jadi kita hitung selisih kuadratnya dulu, dijumlahkan baru dikalikan N, lalu dikurangi dengan jumlah dari difference atau jumlah dari selisihnya, lalu itu dikuadratkan. Hati-hati membedakan dua tanda ini. Yang pertama dikuadratkan dulu baru dijumlah, yang kedua adalah dijumlah dulu baru dikuadratkan, dibagi dengan N dikali N kurang 1. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai itu kepada rumus ini dengan memperhatikan derajat bebas, degree of freedoms-nya adalah N kurang 1. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, ada asumsi yang sering diulang-ulang di dalam materi uji hipotesis, yaitu sampelnya itu harus diambil secara acak. Secara acak maksudnya adalah setiap sampel itu memiliki peluang yang sama terpilih. Kemudian sampel datanya itu harus dependent, jadi seperti yang dikatakan tadi, yang objek yang pertama, nilai di awal dan nilai di akhir itu tidak digabung dengan objek yang lain atau sampel yang lain. Jadi orang pertama nilai awal dan nilai akhirnya itu yang dihitung sebagai nilai selisih. Begitu selanjutnya untuk sampel yang kedua atau objek yang kedua dan selanjutnya. Kemudian ukuran sampel itu kurang dari 30, lalu populasinya itu harus berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Di sini perlu dicatat satu hal yang penting adalah kalau kita mempelajari uji T untuk selisih dua rata-rata sampel yang independen, maka di sini juga mengasumsikan datanya itu harus berdistribusi normal. Ketika di dalam praktek Anda akan melakukan penelitian, Anda akan memakai biasanya menggunakan varians yang sama, sehingga harus diasumsikan bahwa varians dari data tersebut itu homogen. Jadi kalau ada dua kelompok, kalian mau bandingkan selisih dua rata-rata, dia harus dicek dulu dua hal. Yang pertama, data itu harus berdistribusi normal. Yang kedua, data dari dua kelompok itu harus homogen atau variansnya sama. Untuk materi uji varians yang sama, kita akan bahas pada topik yang lain, begitu juga dengan uji normalitas. Dua hal yang penting yang harus dipenuhi dalam uji T
pada sampel yang independen. Sedangkan pada materi uji dua rata-rata sampel dependen, kita tidak menghitung dua yang tadi, yaitu uji kesamaan varians atau homogenitas dan uji normalitas. Yang kita hitung pada pair t-test ini yaitu hanya menguji datanya berdistribusi normal. Jadi bedakan ya, kalau sampel yang dependen itu hanya uji normalitas, sedangkan pada sampel yang independen yang bebas itu harus diuji dua hal, yaitu uji kesamaan varians atau homogenitas dan uji normalitas. Mari kita lanjut ke dalam contoh soal perhitungan yang sederhana ketika kita sudah mengetahui rumusnya. Di sini ada sebuah kasus, sebuah bank, ada 9 bank yang memiliki perhatian terhadap nilai deposito di dalam bank mereka masing-masing pada 3 tahun yang lalu dan tahun selanjutnya, 3 tahun selanjutnya yaitu saat ini. Dengan alfa 0,05 akan ditanyakan untuk dihitung, yaitu apakah rata-rata deposito pada bank-bank tersebut saat ini lebih besar daripada 3 tahun yang lalu. Jadi di sini kita punya data 9 bank sampel, kemudian ada data deposito dalam billions of dollars, miliar ya, dari 9 bank dengan depositonya masing-masing. Lalu karena bank ini harus memakai data awal dan data akhir, berarti kita menghitung selisihnya masing-masing ya, dikurangi satu-satu sampel dependen terikat. Lalu kita hitung selisihnya pada tabel berikut. Kita isi satu-satu, kita dapat bilangan yang negatif, ada yang kita dapatkan bilangan yang positif secara berturut-turut, lalu kita hitung jumlahnya, lalu kita hitung D bar, dapat nilai D bar, kita hitung juga nilai dari D kuadrat, ya, D kuadrat bukan D bar kuadrat ya, D kuadrat, lalu kita jumlah. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam rumus, yaitu data awal, data akhir, kemudian selisihnya, lalu selisihnya dikuadratkan, kemudian kita hitung simpangan bakunya. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada, sigma D, lalu sigma D kuadrat. Sigma D ini 9,73 dikuadratkan, lalu 40,5437 di depan. Ini dikalikan dengan 9 jumlah bank, lalu 9 dikali 8. Kemudian kita hitung juga nilai, kemudian kita hitung selanjutnya nilai uji T-nya, yaitu kita peroleh di sini min 1,67. Ingat, uji hipotesis kali ini yaitu dia mengasumsikan bahwa mu1 adalah 3 tahun yang lalu dan mu2 adalah waktu sekarang. Sehingga mu D di sini yang diperhatikan adalah mu1 dikurang mu2. Mu1 dikurangi mu2. Mu1 dikurang mu2 kurang dari 0. Karena apa? Karena ini juga ekuivalen dengan mu1. Mu1 lebih kecil dari mu2. Artinya saat ini rata-ratanya lebih besar dari yang lalu. Jadi di bawah tadi kita selalu menghitung mu1 dikurangi mu2. Kita dapatkan nilai minus 1,67, lalu alfa 0,05. Kita lihat ini adalah one tail. Oke, one tail di sebelah kiri. Kita tinggal mengecek nilai tabelnya, yaitu di sini sudah ditemukan min 1,86. Kita bisa mengecek di tabel T, yaitu one tail untuk 0,05 dengan derajat bebas 9 dikurangi 1 ya, 8. Kita dapatkan hasil di sini 1,86, yaitu 0,05 untuk one tail. 1,86. Jadi kita dapatkan nilainya yaitu min 1,67. Min 1,67 itu jatuh lebih besar dari min 1,86,
sehingga kita menerima H0. Jadi kita menerima H0 karena kalau kita dapat angka di bawah dalam wilayah kritis berarti kita menolak H0, sedangkan yang kita peroleh yaitu di daerah menerima H0, sehingga kita bisa simpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menerima klaim, yakni saat ini itu sudah lebih besar depositonya dibanding dengan 3 tahun yang lalu. Ini adalah contoh awal dalam menghitung uji T data berpasangan. Di dalam penelitian kita sering menggunakan aplikasi di dalam melakukan perhitungan. Di sini saya mencoba membuka aplikasi Minitab. Di dalam aplikasi Minitab ini kalian bisa menyelesaikan soal-soal statistik secara langsung tanpa menghitung secara manual. Jadi nanti kita isi angka-angkanya di sebelah sini. Saya bisa isi saat ini. Jadi kita isi 9 angka ini ya, cukup banyak. Nanti bisa dicoba saja. Kita isi angkanya di kolom C1 9 bank, lalu C2 juga 9 bank. Kita bisa tulis di sini ini data 3 tahun yang lalu. Lalu ini data deposito tahun ini. Lalu kita isi angkanya di sini, lalu saya coba saja dengan angka yang sembarang. Lalu angka yang berbeda di sebelah. Kita memilih statistik, lalu basic statistik, dan kita memilih pair t-test. Kita mengganti sampel 1 adalah yang 3 tahun yang lalu dan sampel 2 adalah saat ini. Kita tekan option, di sini kita lihat yang dihitung adalah mu1 dikurangi mu2. Lalu kita ganti ya, yang mana yang sesuai hipotesis yang kita mau teliti. Ini adalah asumsi mu d-nya sama dengan 0. Oke, lalu kita hanya selanjutnya menekan oke. Nanti nilai dari uji T akan muncul di sini, yaitu 0,00 untuk kasus yang saya ketik di sini. Oke, ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung uji T, dan kalian bisa melihat di sini juga ada yang lain juga yang sudah kita hitung secara manual. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya.